Siang Bapak, siang Ade. Ada bikin apa nih? Ini mau potong ulat ini. Potong ulat? Iya. Ulat apa? Kabatek ini. Kabatek? Iya, Be bisa ikut kok Bapak? bisa. Oke, marsu Bapak. Beta saja yang naik, Bapak tunggu di bawah. Babate biasa hidup di dalam pohon. Pohon yang ada babate ditandai dengan sedikit bagian yang busuk pada batang pohon. Kasih lukas aku Bapak. Wah, ternyata memang ada ulatnya. Bapak yang ini tuh ada pembabatek tuh Bapak. Iya. Ini. Iya. Ada. Aduh. Yang mana le Bapak? Di atas tangan tadi itu. Di sini? Iya. Satu demi satu babate beta kasih keluar nih. Babate atau ulat pohon ini memang biasa muncul saat musim penghujan. Biasanya hidup pada batang pohon yang sedang hingga besar. Walau terlihat menyeramkan, babate mempunyai banyak manfaat. Orang di Kupang sudah menjadikannya obat panas dalam dan sariawan pada anak kecil. Biar lebih mudah, Bapak Abraham menyuruh beta memotong batangnya nih. Jika ada babate dalam batang, sudah pasti batang akan tumbuh dengan tidak bagus, bahkan busuk. Beres Bapak, beta turun ya. Ay, Aduh, belakang sakit kok. ay malah sakit Bapak. Itulah sakit. Kalau dibawa seperti ini, lebih mudah nih ambil babatenya. Bapak dapat nih Bapak. Ada nona. Sepertinya sudah cukup. Penasaran mau beta proses jadi apa? Makanya tetap ikuti beta ya di Jejak Anak Negeri. Sekarang beta bersama Mama Nona dan adik sayang, kita akan masak sambal goreng babatek. Betul ya Mama? Betul. Kita masak sambal goreng babatek. Nah, di tahap awal ke mana Mama? Beta diberi tugas Mama Nona untuk cuci ulat babate. Di Kupang, babate memang sudah biasa dijadikan menu masakan. Mama Nona menyiapkan bumbu untuk masakannya. Bumbu seperti bawang putih, garam, bawang merah, kunyit, lengkuas, dan serai dihaluskan jadi satu. Untuk campurannya, Mama Nona memilih tempe yang kaya akan kalsiumnya. Tempe yang sudah dipotong-potong digoreng terlebih dahulu. Setelah tempe, goreng juga ulat babatenya yang sudah dibersihkan agar benar-benar matang saat dimasak nanti. Saatnya kita memasak, tumis bumbu yang telah dihaluskan hingga harum. Lalu masukkan tomat yang telah diiris. Masukkan juga kecap ke dalam bumbu yang telah dimasak. Agar masakan tambah nikmat, masukkan lada halus, ketumbar, dan juga jinten. Lalu masak hingga tercampur rata. Bumbu sudah matang, masukkan tempe dan juga ulat babate ke dalam wajan. Aduk merata hingga bumbu benar-benar menyerap dan matang. Akhirnya sambal goreng babate siap dihidangkan. Nah, sambal goreng babateknya sudah jadi dan sekarang waktunya untuk makan. Mama, adik masuk atau makan? Ini yang beta tunggu-tunggu. Setelah cukup lelah untuk mengambil babate dari atas pohon. Walau beta orang Kupang asli, tapi beta jarang makan ulat ini. Untuk orang di sini, babate lebih sering diolah dengan cara dibakar. Tapi kali ini disambal goreng. Olahan ini rasanya enak sekali. Apalagi makannya dekat adik sayang. Dep ulat babatek, dep rasa enak, renyah, gurih le. Campur nasi, wih terlalu sangat enak. Babate memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya mengobati panas dalam dan sariawan pada anak kecil. Walau bentuknya sedikit menyeramkan, tapi rasa dan manfaatnya sangat beragam. Karena alam memberi banyak manfaat. Beta dan Bapak Ishak mau mencari pohon lontar. Ketong akan memanjat pohon lontar untuk membuat suatu kerajinan. Mau tahu kerajinan apa dan seperti apa? Ikuti ketong terus ya. Tajam juga bro.
Abi bapak biar bapak saya naik beb kaki ini tal tajam bapak bisa kuat le bapak. Oke bapak. Beta turun ya bapak. Ay. Beliau langsung memilih dan mengambil daun yang masih muda untuk dijadikan kerajinan. Hati-hati ya Bapak. Beta bantu kumpulkan daunnya ya Bapak. Setelah dirasa cukup, Bapak Ishak langsung turun seperti biasa tanpa kesulitan. Sekarang beta bersama kakak Vindi, katong akan buat topi tilangga. Nah kakak di pun tahap awal tukar mana kakak? Membuat topi tilangga tidak semudah yang dibayangkan nih. Kita harus detail dalam pembuatannya. Pertama, daun lontar yang telah dijemur dianyam terlebih dahulu. Butuh ketelitian agar anyamannya tidak mudah lepas. Beta bisa bantu apa ya? Kak Vindi, beta bikin apa nih kakak? Kak, potong lebu lidik, saya kasih bersih lebu lidik. Kasih bersih deh pelidis ha. Pakai cutter berarti ya. Siap Kak. Beta bantu bersihkan saja ya, agar Kak Vindi dapat menganyam dengan mudah. Baru sebentar saja, bentuk dari topi sudah terlihat nih. Wah, memang jago ya Kakak Vindi ini. Topi tilangga asli berasal dari Pulau Rote. Dahulu, topi dipakai oleh kaum pria dan wanita. Kalau zaman sekarang hanya dipakai oleh kaum pria saja. Untuk orang Rote, topi tilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan juga kepercayaan diri. Ternyata sonde gampang bikin topi tilangga, butuh orang yang sudah berpengalaman saja yang bisa bikin ini topi. Wah, nggak terasa nih, sudah jadi saja topi tilangganya. Tinggal memasang antena atau lebih mirip cula nih. Antena pada topi terinspirasi dari antena topi orang-orang Portugis yang dulu masuk ke Indonesia pada abad ke-16. Antena mempunyai 9 tingkat yang mempunyai posisi miring pada topi. Wah, akhirnya jadi juga nih topi telangganya. Kakak, ini sudah jadi nih. Kakak pun sudah jadi? Ya. Hai, ku beb belum, nih beb masih begini nih. Wih, keren. Nah, ini tilangga yang tadi ini sudah jadi. Dan ternyata buat tilangga nih sonde gampang. Ini dia perbedaan antara pro dan amatir. Betul toh kakak? Nah, beta harus banyak belajar le kakak supaya bisa hebat ke kakak. Kini topi tilangga bukan hanya kebanggaan penduduk di Pulau Rote, tapi jadi kebanggaan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Nah, sekarang beta sedang bersama Mama Ota dan Kakak Nisa. Ketong akan bikin boe tunu pakai sini tua. Kali ini, beta mau masak makanan khas dari daerah Rote. Masakan ini berbahan dasar bote, yang artinya udang. Beta diberi tugas oleh Mama untuk membersihkan botenya. Kakak Nisa diberi tugas memarut kelapa. Sedangkan Mama sendiri membuat bumbunya. Bumbu seperti bawang merah, serai, cabai rawit, dan bawang putih ditumbuk hingga halus. Setelah halus, bumbu dicampurkan ke dalam kelapa parut dan diaduk rata. Udang yang tadi beta sudah bersihkan juga dihaluskan oleh Mama Ota. Ayo Mama, kasih cepat halus udangnya ya. Campurkan udang yang telah halus ke dalam kelapa parut yang diberi bumbu. Setelah tercampur rata, bungkus semua dengan daun lontar. Kasih rapat ya, agar tidak tumpah. Setelah terbungkus rapi, panggang di atas bara api hingga matang. Taruh di mana, Mak? Akhirnya, bote tunu sini tua siap untuk disantap. Nah, sekarang boe tunu pakai sini tuanya sudah jadi dan waktunya untuk ketong makan. Bapak, Mama, kakak ketong makan, Swe? Perpaduan dari rasa gurih dari kelapa, serta lembutnya daging udang yang ditumbuk,
Membuat rasa dari mbote tunu sini tua benar-benar beda dan nikmat. Memakan mbote tunu sini tua menggunakan topi telangga membuat beta merasa seperti pemuda gagah dari Pulau Rote. Siang Mama. Bapak. Bapak Mama udah bikin apa nih? Tanam padi. Anak bisa ikut kok? Bisa. Jadi siang ini beta berada di Desa Duarato bersama mama-mama. Ketong akan menadam padi ladang. Mama, Marsu, lanjut Mama. Kegiatan bertani dan berladang dilakukan warga Desa Duarato saat masuk musim penghujan seperti ini. Ada yang tahu nggak bahasa Duaratonya tanam padi? Sini, beta kasih tahu, namanya Ipihota. Ada yang unik nih, kegiatan Ipihota di sini jangan berharap melihat air dan lumpur ya. Jenis padi ladang ini tidak membutuhkan air yang banyak. Jenis padi hanya mengandalkan air hujan yang turun. Cara tanamnya pun tidak serumit jenis padi sawah. Tanah hanya dibuat lubang, masukkan bibit padi atau gabahnya, dan tutup tanah kembali. Walau panas matahari yang cukup terik, tidak menyurutkan para mama untuk bergotong royong menanam padi. Mantap kali para mama beta ini ya. Sehabis membantu mama-mama di ladang, perut beta terasa keroncongan nih. Sepertinya kalau beta masak dengan kakak di Desa Duarato. Beta bersama kakak-kakak dong akan memasak. Kalau boleh tahu kakak, memasak masakan apa nih kakak? Masakan dari bambu. Masakan dari bambu ya? Masak di dalam bambu seperti ini biasanya disebut amaur dalam bahasa Duarato. Bahan yang digunakan sederhana sekali, hanya menggunakan bawang merah serta bawang putih dan juga garam yang dihaluskan. Alat yang beta gunakan untuk menghaluskan sepertinya umurnya jauh lebih tua daripada beta nih. Sementara yang lain mempunyai tugas mengiris ayam, membuat santan, dan juga membuat api. Masak bumbu biasa dilakukan pada acara tradisi panen padi. Yang memasaknya harus para laki-laki. Jadi, pas sekarang, beta masak bareng kakak-kakak ini. Setelah bumbu halus, campurkan bumbu dengan air santan. Aduk hingga merata. Jangan lupa masukkan beras terlebih dahulu ke dalam bambu. Lalu, campurkan ayam dan bumbu ke dalam bambu. Setelah bambu terisi, tutup bambu dengan daun pisang. Selain menjaga agar makanan tidak tumpah, daun pisang juga dapat memberi aroma pada masakan agar lebih nikmat. Saatnya memasak bambu di atas bara api. Kasih jarak antara bambu dan juga api, agar bambu tidak terbakar dan masakan matang dengan merata. Wah, ini beta sudah tidak sabar ingin mencicipi masakan bambu. Akhirnya, amaur matang juga. Lihat tuh, bambunya sudah pada gosong. Ini sih tinggal dinikmati saja. Maur yang dari tadi ketemu masak sekarang sudah jadi dan sekarang ketemu makan sama-sama. Kakak potong suka ketemu makan kakak. Makan itu tepat saat lapar, jadi lebih enak makannya. Walaupun rasa dari amaur ini memang enak sekali. Nasi dan ayam matang dengan sempurna di dalam bambu. Aroma dari bambu dan daun pisang juga menambah cita rasa dari masakan. Ini nama maur. Dia ada campuran santan dan ayam di dalam bambu dan dibakar. Wih, dia perasa. Sangat enak. Kakak, kemana perasa kakak? Enak. Kalau enak ya?